Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya untuk melanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibad. Kita masih membicarakan makalah ke-16 dari bab thulathi. Sudah 2 pertemuan kita bahas makalah yang ke-16 dari bab thulathi ini. Bab thulathi makalah yang ke-16 ini merupakan munajat dari Abu Sulaiman Ad-Darani yang merupakan salah seorang sufi ahli tasawuf yang termasuk generasi awal ya. Dalam munajatnya, munajat itu berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pernyataan yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Yang pertama, ilahi la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi afwik. Ya Tuhanku, kalau Engkau menuntutku karena dosaku, aku akan menuntutmu dengan ampunanmu. Lalu yang kedua, wala in talabtani bi bukhli la atlubannaka bi sakhaik. Kalau engkau menuntutku karena kebakhilanku, aku akan menuntutmu dengan kemurahanmu.
Dan yang ketiga, wala in adkhaltani nara la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuk. Kalau engkau akan memasukkan atau nanti memasukkan aku ke dalam neraka, akan aku kabarkan kepada seluruh ahli neraka bahwa aku mencintaimu. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah saya singgung sedikit ya, ini memang munajat ya, munajat seorang sufi ya, yang memang ya memiliki kedekatan tersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga bahasa-bahasa yang digunakan itu ya sedemikian rupa indah dan memang untuk memahami ungkapan-ungkapannya itu juga tidak begitu saja bisa dipahami dengan ya sekedar tekstualnya begitu saja ya. Ya seperti kemarin ya, yang pertama ya, ilahi la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi afwik. Ya Allah, kalau engkau menuntutku karena dosa-dosaku, aku akan memohon kepadamu ampunanmu. Ya. Nah sebenarnya intinya itu ya ekspresi pengakuan akan maha luasnya ampunan Allah itu intinya itu ya. Jadi Abu Syarif Ad-Darani itu sangat-sangat meyakini bahwa ampunan Allah itu luas ya, lebih luas dari dosa sebesar apapun, sehingga kalau nanti kok Allah menuntut karena dosa ya aku masih memohon mengharap ampunanmu ya, karena ampunanmu lebih luas. Jadi munajat yang pertama ini seperti yang kemarin sudah kita bicarakan, itu lebih merupakan ekspresi dari pengakuannya akan kemaha luasan ampunan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dosa manusia sebesar apapun. Itu intinya sebenarnya. Jadi intinya itu mohon ampun itu akan segala kesalahan, karena Allah itu maha luas ampunannya. Lalu yang kedua juga begitu ya. Kalau engkau menuntutku karena kebakhilanku, aku akan mohon kemurahanmu, karena Allah itu maha murah ya. Nah ini pun juga kita maknai sebagai lebih merupakan ungkapan dari Abu Syarif Ad-Darani terkait dengan bagaimana Allah itu maha murah ya, maha murah ya manusia ya, kalau seandainya atau ya bakhil itu memang masih wajar umumnya manusia, tapi Allah itu maha murah itu, sehingga ya kalau toh saya itu masih punya sifat bakhil itu ya saya masih menuntut kemurahanmu itu. Jadi sekali lagi yang kedua itu pun juga sebenarnya lebih merupakan ekspresi atau ungkapan dari pengakuan ya, dari kesadaran, dari keyakinan Abu Syarif Ad-Darani ini terhadap maha murahnya Allah itu yang penting itu ya. Nah itu ya. Bukan tekanannya pada
apa namanya, mentoleransi kebakhilan, bukan, tapi lebih kepada ekspresi apa namanya, kemahamurahan Allah itu. Ya. Nah yang ketiga ini lebih anu lagi, lebih anu lagi ya, terasa lagi betapa itu ungkapan yang masya Allah ya, khas ungkapan sufistik ya. Ya. Kalau engkau kok nanti memasukkan aku ke neraka ya, aku akan kabarkan itu kepada seluruh ahli neraka bahwa aku mencintaimu. Ya. Nah pertanyaan sederhananya kan begini, apa kira-kira mungkin ya orang kalau sudah mencintai Allah kok masuk neraka itu mungkin tidak kira-kira? Ya kan hampir tidak mungkin tuh ya. Wong orang yang mencintai Allah itu orang yang beriman ya. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu adalah orang yang sangat cintanya kepada Allah. Dan kalau orang yang beriman lalu sangat cinta kepada Allah, ya masuk neraka ya hampir ya tidak mungkin. Kalau betul-betul mencintai Allah ya mustahil lah masuk neraka. Ya. Nah ini kan seperti hanya apa namanya ya, retorika saja ya, retorika dari apa namanya Abu Sulaim Ad-Darani yang lagi-lagi apa namanya ya, intinya itu sebenarnya ya itu hanya merupakan ekspresi dari kecintaan Abu Sulaim Ad-Darani ini terhadap Allah itu ya, jadi betapa dia itu cintanya kepada Allah sehingga diekspresikan dengan kalimat yang seperti itu ya. Ya kadang-kadang agak sulit difahami ya. Kayak seperti misalnya bapak-bapak mungkin malah justru yang sudah sering mendengar munajat Robiah Al-Adawiyah ya. Robiah Al-Adawiyah itu seorang sufi perempuan. Jadi nuwun sewu ibu-ibu ya, pada umumnya sufi itu apa namanya, tokoh-tokoh pemikir dalam Islam itu ya laki-laki semua ya. Tapi ada tokoh sufi perempuan yang bernama Robiah Al-Adawiyah itu. Ya. Dan Robiah ini di dalam apa namanya sejarah sufisme atau tasawuf itu dipandang sebagai apa, pelopor mazhab cinta itu ya, yang sangat menekankan cintanya pada Allah itu, mahabbah kepada Allah itu ya. Coba bayangkan itu ya, dalam salah satu munajatnya itu Robiah sampai menyatakan begini, ya Allah, kalau apa namanya sekiranya aku ini menyembahmu kok karena aku itu takut neraka ya, lemparkan saja aku ke neraka ya. Dan kalau aku menyembah engkau itu kok karena aku mengharapkan surga, tutup rapat-rapat surga untukku ya. Itu ya. Tapi kalau aku menyembahmu karena mahabbahku kepadamu, karena cintaku kepadamu ya, biarkan aku memandang keindahan wajahmu sepuasku. Coba begitu ya. Ya itu sama aja logikanya. Apa mungkin kalau orang beriman, orang apa namanya begitu cintanya kepada Allah kok dilemparkan ke neraka? Ya itu kan ya ungkapan-ungkapan retorik saja sebenarnya itu ya. Ya yang intinya itu sesungguhnya ya ekspresi dari rasa mahabbahnya kepada Allah itu, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Jadi ya ini agak lucu ya itu. Kalau sampai dimasukkan neraka, nanti di neraka aku akan umumkan, wahai ahli neraka semuanya ya, aku ini ada orang yang sangat mencintai Allah.
Ya tidak mungkin terjadi lah, ya itu tidak mungkin terjadi. Wong itu ini kalau, ini kan pengandaian hanya kalau saja toh ya, kalau. Oleh karena itu sekali lagi ini apa namanya ya, ya kita maknai sebagai lebih merupakan apa namanya, ungkapan rasa mahabbah, rasa cinta dari seorang Abu Sulaiman Ad-Darani ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin kita baru saja membicarakan salah satu doa yang memohon apa namanya, kita ini bisa mencintai Allah ya. Allahumma inni as'aluka hubbak ya. Jadi memang mencintai Allah itu diperintahkan oleh Allah ya, dan itu merupakan ciri orang yang beriman. Oleh karena itu Allah sendiri sampai Nabi sendiri sampai mengajarkan kita doa agar supaya kita itu mencintai Allah itu. Ya Allah, berikan kepadaku kecintaan kepadamu ya, kemampuan untuk mencintaimu ya. Ya. Nah kemarin sudah kita bahas sebenarnya ya, memang kecintaan kepada Allah itu lalu kemudian tidak cukup hanya kemudian lalu hanya diucapkan dalam bentuk kata-kata ya, aku mencintai Allah, aku beriman kepada Allah, tidak seperti itu ya. Sudah kita bicarakan kemarin ya. Ini kebetulan kok ada sambungannya ya dengan yang kita bicarakan sekarang ini. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa kalau kita itu mencintai Allah ya, syaratnya kita harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau kok mengatakan mencintai Allah ya, ikuti aku. Maksudnya suruh mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kalau seseorang kok sudah mencintai Allah dengan mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janji Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib lakum. Ya, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, tidak hanya mencintai, dan Allah akan juga apa namanya, mengampuni dosa-dosamu. Maka yang tadi kan ya, secara logika tidak mungkin orang mencintai Allah kok masuk neraka, itu tidak mungkin. Orang yang mencintai Allah itu dicintai Allah dan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Nah, persoalannya itu apakah betul cinta apa tidak, itu aja persoalannya. Tapi kalau betul-betul cinta tidak mungkin itu ya, sesuai dengan janji Allah sendiri ini ya. Ya. Nah, cara mencintai Allah itu di samping tadi dengan cara mengikuti Rasulullah, kalau kita merujuk kepada apa namanya, salah satu hadits qudsi itu ya, kemarin juga sudah saya sampaikan juga ketika kita membicarakan mengenai doa yang memohon ampun, memohon supaya mencintai Allah itu ya. Nah, itu kan Allah menyatakan begini, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi ya. Barang siapa yang memusuhi kekasihku ya, memusuhi waliku, maka akan aku umumkan perang terhadapnya. Masya Allah, itu kan betapa itu apa namanya, sangat istimewanya orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah itu ya. Dan karena sebab itulah maka para wali, para sufi itu Masya Allah itu ya, berusaha betul untuk mahabbah kepada Allah itu dengan berbagai macam cara ya. Dan mahabbahnya itu sampai diungkapkan ya, dengan ekspresi-ekspresi yang seperti yang paling terkenal ya Rabi' al-Adawiyah itu ya. Dan Rabi' al-Adawiyah itu memang
sufi sebelum Abu Sulaiman Ad-Darani, ya. Jadi Rabi Adawiyah itu yang tadi sudah sampaikan, yang sering disebut sebagai pendiri madhab mahabbah di dalam tasawuf itu wafat pada akhir abad kedua Hijriah, ya, tahun 190-an Hijriah, ya. Kalau Abu Sulaiman Ad-Darani itu tidak jauh sesudah itu, ya. Beliau wafat 215-an kalau tidak salah, ya. Ya. Saya tidak ingat persis, tapi 200 lebih, ya. Jadi wajar kalau misalnya Abu Sulaiman ini masih mendapatkan pengaruh dari Rabi'ah Al-Adawiyah ini, yang tadi, ya, mengekspresikan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Karena memang orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah itu, orang yang mencintai Allah akan dicintai Allah, dan orang yang dicintai Allah itu Masya Allah, ya, mendapatkan privilege dari Allah, mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah, ya. Dalam lanjutan hadis itu disebutkan, ya, hadits qudsi, ya. Hadits qudsi itu merupakan firman Allah yang tidak dalam Al-Quran, tapi dalam bentuk disampaikan kepada Nabi, lalu kemudian redaksinya dari Nabi, ya. Kalau Al-Quran kan verbatim dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bedanya, ya. Jadi lalu Allah menjelaskan, ya, bagaimana itu seseorang hamba itu bisa dicintai Allah. Ternyata dua kiatnya, ya. Kata Allah, tidak ada yang aku sukai dari hambaku yang berusaha mencintaiku dengan melaksanakan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, ya. Jadi kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat, mengerjakan haji, ya, ya, berbakti pada orang tua, ya, berbaik dengan tetangga, itu kan kewajiban-kewajiban itu, ya. Nah itu amal-amal yang menjadikan Allah itu mencintai kita itu, ya. Tidak hanya itu, hambaku setelah melakukan amal-amal yang fardu-fardu itu masih dengan menambah amal-amal yang disunnahkan, amal-amal tambahan, sehingga aku mencintainya. Masya Allah, ya. Jadi kalau ada seorang hamba kok kemudian dia melaksanakan yang wajib dengan baik, menambah ibadah-ibadahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah nawafil, ibadah tambahan, itu yang kemudian sampai Allah menyatakan sehingga aku mencintainya, ya. Dan lanjutan hadis itu luar biasa. Dan kalau aku sudah mencintai seorang hamba, ya, ya, dinyatakan di situ kalau seorang hamba itu berbicara, akulah yang berbicara, ya. Kalau seorang hamba itu berjalan, akulah kakinya. Kalau seorang hamba itu berbuat apapun, akulah tangannya. Kalau mendengar, akulah telinganya. Masya Allah, ya. Tentu saja ini simbolik, ya, tidak kok kemudian lalu Allah menjadi kaki kita, itu ya bukan, ya. Artinya seluruh yang dilakukan oleh seorang hamba itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah, itu luar biasa. Tidak hanya itu, kalau kekasihku itu memohon perlindungan, akan aku lindungi, dan kalau kasihku itu mohon pertolongan, akan aku tolong. Loh, begitu, ya, pernyataan Allah dalam Al-Quran, pernyataan Allah dalam hadits qudsi. Jadi hampir tidak mungkin kalau orang yang mencintai Allah itu kemudian lalu masuk neraka itu. Ya, jadi itu hanya retorika saja sebenarnya, ya. Ya, jadi sekali lagi ungkapan walaid
wala in adkhaltani la akhbartu ahlan nar, ya. Itu sebenarnya ya lebih difahami sebagai ungkapan atau ekspresi akan kecintaan ya seorang hamba ya, dalam hal ini adalah Abu Sulaiman Ad-Darani itu yang begitu ingin cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, semoga kita yang ya orang awam lah ya, orang biasa ini yang penting itu terhindar dari nerakanya itu ya, dan mudah-mudahan dimasukkan ke surga. Kita tidak haruslah meniru seperti Rabi al-Adawiyah, meniru Suhail Ad-Darani, wong ini memang levelnya beda ya. Kita ini kan orang awam ya sudah sholat ya mohon surga Allah ya mohon dihindarkan dari neraka ya. Mau nyatanya Al-Quran itu ya perintahnya emang suruh takut dengan neraka kok. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kamu akan neraka. Karena neraka itu bahan bakarnya itu manusia. Ya, Masya Allah. Ya. Nabi sampai juga mengatakan wattaqun naro walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada neraka meskipun kamu tuh hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Itu kan artinya apa? Boleh kita beribadah itu karena takut neraka, itu boleh. Ya. Demikian pula nyatanya Nabi itu Al-Quran juga ketika memerintahkan ibadah itu iming-imingnya emang surga kok itu. Kalau kamu beriman surga, kalau kamu sholat surga, kalau kamu zakat surga. Ya apa salahnya kita memang berharap masuk surga dan dihindarkan dari neraka. Makanya doa kita itu kan ya eksplisit ya. Jadi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon ridhomu dan mohon surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung dari kemurkaanmu dan dari neraka. Jadi memang kita berlindung ya, eksplisit begitu. Lah memang sekali lagi para sufi itu sekali lagi ya karena memiliki kedekatan dengan Allah secara khusus itu sampai dalam munajatnya itu sekali lagi ya ungkapan-ungkapan yang muncul itu sampai seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau kita memahami munajat-munajat para sufi itu ya. Ya, seperti tidak usah yang jauh-jauh yang sudah kita hafal semua. Ilahi lastulil firdausi ahla ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi ya. Ya Allah, aku ini enggak pantas kalau masuk surgamu ya. Masuk neraka juga enggak pantas. Tapi bukan enggak pantas, tapi aku enggak kuat kalau masuk neraka, enggak tahan kalau masuk neraka. Jadi intinya apa itu? Ya intinya masuk surga itu dan terhindar dari neraka. Intinya ya hanya ungkapan-ungkapannya itu saja ya. Karena munajat memang seperti itu. Munajat itu ya dengan bahasa-bahasa yang indah-indah biasanya. Ya. Ya iyalah dengan begitulah. Nah kita seorang awam ya sebagai Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wis yang eksplisit saja, ora usah angel-angel itu, ora usah angel-angel ya itu ya. Baik ya. Saya kira sampai di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mohon maaf ini kok agak panjang ya. Jadi saya enggak kontrol ini tadi ya. Mohon maaf, tapi ini hari Minggu ya biasalah ya, hari Ahad agak panjang biasanya. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.